Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 1, berjumpa lagi dengan Kak April. Adik-adik, kali ini kita akan belajar tema 2 yang berjudul Kegemaranku dan subtema 2 yang berjudul Gemar bernyanyi dan menari. Sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, silahkan diperhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar Siti dan teman-temannya yang ada yang sedang menari, ada yang sedang bernyanyi. Nah, kita akan membahas ya adik-adik. Siapa suka bernyanyi dan menari? Bernyanyi dan menari membuat hati gembira. Anak-anak dan orang dewasa suka. Ayo bernyanyi lagu gembira, ayo tarikan gerakan suka-suka. Pada materi kali ini akan banyak sekali kita membahas tentang lagu-lagu, akan banyak juga tentang pembahasan tarian atau tentang menari. Oke adik-adik, sekarang di sini sudah ada kegiatan Ayo Bernyanyi. Nah, ini ada judul lagunya Kasih Ibu, ciptaan SM Muchtar. Apakah adik-adik sudah tahu tentang lagu ini? Lalu, lagu tersebut bercerita tentang apa ya? Nah, coba nanti adik-adik dengarkan lagunya dan juga adik-adik bisa menuliskan apa isi lagu tersebut. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Oke adik-adik, bisa diperhatikan di sini sudah ada gambar. Ini gambar siapa ya? Betul, ini adalah gambar Lani. Kira-kira apa ya yang dibahas? Dengarkan teks yang dibacakan gurumu. Lani senang menari. Lani menari menirukan gerakan-gerakan alam. Lani suka menari menirukan gerakan burung terbang. Lani juga suka menirukan gerakan daun berguguran. Nah, di sini tadi ada menyebutkan tentang gerakan alam. Gerakan alam itu apa ya? Gerakan alam adalah gerakan yang dilakukan dengan mengikuti gerak yang ada di alam. Tadi sudah disebutkan ada gerakan burung terbang, ada gerakan daun berguguran. Nah, contoh lain dari gerakan alam adalah gerakan angin, gerakan bintang di langit yang berkedip-kedip. Ya, nih seperti ini. Ini gerakan angin yang sedang meniupkan daun-daunan yang ada di pepohonan. Lalu ini kelap-kelip bintang. Nah, gerakan sendiri terbagi menjadi 2. Ada gerakan lambat dan gerakan cepat. Gerakan tersebut dapat kita amati dan kita rasakan. Contohnya misalkan ada anginnya yang sedang bertiup kencang. Nah, itu kan kita bisa merasakan gerakan angin tuh di daun-daun itu pada kencang seperti menari-nari. Nah, seperti itu. Ya, adik-adik contohnya. Oke adik-adik, yang selanjutnya ada kegiatan Ayo Mengamati. Di sini sudah ada gambar Siti dan juga Dayu. Kira-kira mereka sedang apa ya?
Simaklah teks yang dibacakan gurumu. Siti dan Dayu senang menari. Saat menari, tubuh diliukan. Meliukan tubuh dapat menjaga kekuatan otot. Dayu dan Siti berlatih menggunakan tongkat kayu. Mereka meliukan badan ke kiri dan ke kanan. Nah, adik-adik, jadi ternyata menari juga bisa membuat tubuh kita sehat. Contohnya di sini meliukan tubuh dapat menjaga kekuatan otot. Sebelumnya kita sudah membahas kalau otot itu membantu untuk tubuh manusia bergerak. Oke adik-adik, kita amati kembali tentang teks berikut. Dayu senang bernyanyi. Dayu juga senang membuat puisi. Dayu membuat puisi yang indah. Dayu membacanya sambil bernyanyi. Inilah puisi Dayu. Dengarkan gurumu membacakannya. Nah, di sini jadi ada teks puisi yang ditulis atau yang dibuat oleh Dayu yang berjudul Sahabat. Kakak akan coba membacakannya ya. Sahabat, sahabatku, beruntungnya diriku memiliki sahabat sepertimu. Kamu membuat hari-hari menyenangkan. Aku senang bermain bersamamu. Aku senang belajar bersamamu. Aku pun akan jadi sahabat yang baik untukmu. Nah, apakah adik-adik memiliki sahabat? Bagaimana perasaanmu terhadap sahabat? Coba nanti adik-adik tuliskan jawabannya di buku paket ya. Oke adik-adik, di sini ada lagi kegiatan ayo bernyanyi. Nah, sudah ada gambar kan di sini yang sedang makan. Kira-kira lagunya apa ya? Nah, di sini ada lagu Ayo Makan Bersama ciptaan Pak Kasur. Nanti adik-adik bisa mendengarkan lagunya dan menirukan ya. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan, Dek, untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan membaca lagi teks di bawah ini bersama-sama ya. Bacalah cerita di bawah ini dengan nyaring. Adik masih kecil. Adik suka sekali bernyanyi. Adik sering berhenti pada saat bernyanyi. Adik lupa syair lagunya. Kakak membimbing adik bernyanyi. Kakak senang melihat adik bernyanyi. Nah, apa saja yang adik harus lakukan jika ingin pandai bernyanyi? Tadi kan kalau misalkan dia lupa, kakaknya mengajarkannya supaya diingat lagi syairnya. Nah, selain itu apa lagi? Coba kalau nanti adik-adik punya pendapat lain, boleh dituliskan ya adik-adik. Oke, kita akan mengamati tentang teks berikut. Nah, jadi kita sudah masuk ke materi tentang pengurangan. Pengurangan ditandai dengan simbol min atau bisa adik-adik lihat di sini seperti garis ya adik-adik. Lalu, cara menghitung pengurangan itu berkurang, artinya memiliki hasil yang lebih sedikit dan menghitungnya itu mundur. Jadi misalkan adik-adik punya 2 karena diminta 1 oleh temannya, itu akan menjadi berkurang ya hasilnya. Nah, dalam pengurangan pun biasanya ada kata sisa.
Oke, di sini sudah ada gambar Kakak dan juga Udin. Kak April akan membahas dalam soal cerita. Contoh, kakak sedang menggambar bersama adik. Kakak memiliki 7 pensil warna. Adik pinjam 3 pensil warna. Berapakah sisa pensil warna kakak? Nah, oke. Di sini Kak April sudah menuliskan caranya. Caranya yaitu pertama, tulis angka yang lebih besar atau angka yang belum dikurangi terlebih dahulu. Dari soal tadi dijelaskan di situ yang angka terbesarnya atau yang utuhnya adalah 7. Selanjutnya, tulis angka yang akan dikurangi. Pada contoh terdapat angka 3. Kenapa ya dikuranginya 3? Nah, ciri-cirinya di situ ada kata pinjam. Adik pinjam 3 pensil. Itu berarti dikurangi. Lalu setelah itu adik-adik bisa menghitung mundur dari angka 7 sampai 3 angka sebelumnya. Kenapa sampai 3 angka sebelumnya? Dikarenakan dikuranginya dengan angka 3. Cara menghitungnya dari angka 7 berarti hitung mundur 7, 6, 5. Nah, sekarang hitung sisa angkanya sampai angka 1. Tadi kan kita sudah hitung 7, 6, 5. Nah, itu ada jari-jari yang tadi adik-adik sudah siapkan. Ada sisanya kan 4 lagi. Nah, maka jawabannya adalah 4. Nah, cara gampangnya seperti ini nih adik-adik. Tadi ada 7 pensil warna. Kita tulis dulu angka 7-nya. Lalu karena ini soal pengurangan, maka simbolnya seperti ini adik-adik. Seperti garis ya, tapi tidak terlalu panjang. Lalu dikuranginya berapa? Dikuranginya 3 karena tadi dipinjam oleh adik 3 pensil. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Jadi sisa pensil warna kakak ada 4 pensil warna. Kalau ini cara cepatnya, tapi kalau adik-adik tadi belum mengerti bisa mengambil cara seperti yang di atas yang sudah dibahas sebelumnya ini adik-adik ya. Oke adik-adik, Kak April punya contoh lain tentang soal pengurangan. Ayah Udin membeli 5 buah apel. 2 apel diberikan kepada Udin. Berapa sisa apel ayah Udin sekarang? Oke, perhatikan di sini sudah ada 5 buah apel. Lalu Kak April akan coret 2. Nah, kenapa yang dicoret 2? Karena yang 2 apel ini diberikan kepada Udin. Sekarang kita lihat cara penghitungannya. Nah, tadi pertama ayah punya 5, lalu diberikan 2 kepada Udin. Sisanya adalah 3 buah apel. Atau kalau adik-adik biar cara pendeknya seperti ini. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi sisa apel ayah Udin 3 buah. Adik-adik bisa menghitung ini menggunakan bantuan jari. Nanti jarinya diangkat 5, lalu sama adik-adik ditutup 2 jari. Nah, sisanya itu yang masih berdiri jarinya itu adalah jawabannya. Selanjutnya, di sini sudah ada gambar buku. Siti mempunyai 9 buku baru. 4 buku diberikan kepada Dayu. Nih, berapa sisa buku Siti sekarang? Tadi diberikan kepada Dayunya adalah 4. Kita coret 4 bukunya. 1, 2, 3, 4. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Perhatikan ya adik-adik. 9 buku dikurangi 4 buku. 9 buku itu tadi yang punya Siti. Lalu karena sudah diberikan, otomatis menjadi berkurang. Yang diberikan adalah 4. Maka sisa bukunya adalah 5. Atau cara pendeknya seperti ini. 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Jadi
Sisa buku Siti ada 5 buah. Selanjutnya adik-adik. Nah, ini tidak pakai soal cerita, ada langsung 6. Angka 6 dikurangi dengan angka 2. Hasilnya adalah 4. Adik-adik bisa juga menghitung bilangan yang di bawah 10 menggunakan bantuan jari tangan karena kurang dari 10. Tapi kalau misalkan lebih dari 10, adik-adik bisa menggunakan bantuan jari kaki ataupun menggunakan bantuan benda yang ada di sekitar ya. Oke adik-adik, sekarang amati tentang perbedaan pengurangan dan penjumlahan dalam bentuk kalimat. Yang pertama akan Kak April bahas adalah tentang pengurangan. Jadi di dalam pengurangan ini memiliki tanda min seperti ini adik-adik. Yang kedua ada kata sisa. Lalu yang ketiga cara menghitungnya itu mundur. Bagaimana di dalam penjumlahan? Di dalam penjumlahan itu terdapat tanda plus. Nah, seperti ini tandanya. Lalu yang kedua, ada kata jumlah atau seluruhnya. Dan yang ketiga, cara menghitungnya itu maju, hasilnya lebih banyak. Oke, untuk lebih memahami, Kak April sudah punya contoh kalimat dalam bentuk tabel seperti ini. Yang pertama, adik membeli 5 ekor anak ayam. Ibu memberinya lagi 2 ekor. Berapa jumlah ayam adik sekarang? Nah, adik-adik, karena di sini ada kata jumlah, berarti yang kita gunakan adalah simbolnya atau tandanya adalah plus atau tambah. Jadi kalimat matematikanya 5 ditambah 2 sama dengan 7. Yang kedua, paman memetik 10 mangga, tapi sayang 3 mangga jatuh dari pohon. Berapa sisa mangga paman? Bisa adik-adik perhatikan ada kata sisa. Berarti kalau sisa ini sudah masuk ke soal pengurangan. Dan pengurangan tandanya seperti garis kecil itu. Bagaimana kalimat matematikanya? 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Yang selanjutnya, Udin membantu ibu membuat 8 kue. Tapi Udin membuat 1 kue hangus. Berapa sisa kue ibu yang tidak hangus? Nah, perhatikan lagi adik-adik. Di sini ada kata sisa. Kalau ada kata sisa berarti termasuk ke dalam soal pengurangan. Tandanya seperti garis. Kalimat matematikanya tadi kue yang dibuat 8. Karena hangus 1 berarti berkurang 1. Sisanya menjadi 7. Yang selanjutnya, Lani merawat 6 ekor angsa. Musim hujan lalu 3 angsa mati. Berapa sisa angsa lain? Nah, di sini ada kata sisa lagi. Oleh karena itu tandanya berarti adalah dikurangi. Dan kalimat matematikanya 6 ekor tadi angka 6 dikurangi 3 karena angsanya mati 3. Sisanya sama dengan 3. Yang terakhir, Dayu membantu ibu mengupas pisang. Dayu mengupas 8 buah pisang. 2 pisang busuk. Berapa pisang yang tidak busuk? Nah, ingat adik-adik, karena di sini tadi awalnya ada 8 pisang. Ternyata setelah dikupas 2-nya itu pisangnya busuk. Berarti kan berkurang. Oleh karena itu tandanya berarti adalah tanda kurang. Seperti yang sudah ada di gambar ya adik-adik. Kalimat matematikanya 8 buah pisang dikurangi 2 pisang yang busuk. Jadi sisanya ada 6. Nah adik-adik, supaya nanti diteliti lagi ketika mengerjakan soal-soal penjumlahan dan pengurangan, jangan sampai salah. Karena kalau salah hasilnya pun akan berbeda. Oke adik-adik, di sini sudah ada perintah ayo bernyanyi. Tapi sebelum kita bernyanyi, kita bahas teks di bawah ini terlebih dahulu.
Anak-anak selesai olahraga dan menari. Wajah mereka berseri, senang sekali. Semua kegiatan sekolah menyenangkan. Itu semua berkat guru kesayangan. Siti dan Lani menyanyikan lagu, ungkapan kasih sayang untuk ibu dan bapak guru. Ayo menyanyikan lagu di bawah ini bersama-sama. Oke adik-adik, di sini sudah ada lagu yang berjudul Terima Kasihku ciptaan Ibu Sud. Nah, isinya itu berisi tentang ucapan terima kasih kepada para guru-guru kita. Adik-adik nanti coba didengarkan lagunya dan juga diikuti ya. Oke, kita masih di kegiatan bernyanyi adik-adik. Ayo menyanyikan lagu di bawah ini bersama-sama. Nah, sebelumnya Kak April bahas dulu. Di sini sudah ada lagu yang berjudul tentang Ruri Abangku, ciptaan A.T. Mahmud. Isi lagu ini tentang apa ya? Jadi, lagu ini bercerita tentang seorang adik yang kagum, yang bangga terhadap kakaknya, yang rajin belajar, giat bersekolah. Nah, setiap kakaknya ingin berangkat ke sekolah, dia tidak lupa menyandang atau menggunakan tas di bahunya. Coba adik-adik nanti dengarkan dan ikuti ya adik-adik lagunya. Dan senang belajar dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah, berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Kegiatan selanjutnya ada kegiatan Ayo Mengamati. Nah, di sini sudah ada gambar Udin dan kakaknya beserta ibunya. Kira-kira apa ya isi pembahasannya? Dengarkan cerita yang dibacakan gurumu. Mutiara adalah kakak Udin. Mutiara senang bernyanyi dan menari. Mutiara sering bernyanyi dan menari bersama Udin. Saat bernyanyi bersama Udin,
Mutiara memberi Udin kesempatan bernyanyi. Mutiara memuji nyanyian Udin. Saat menari bersama Udin, Mutiara memperhatikan gerakan Udin. Mutiara tersenyum melihat gerakan lucu Udin. Nah, adik-adik, jadi sebagai seorang kakak di sini Mutiara selalu membimbing adiknya, selalu memberikan semangat kepada adiknya untuk bisa menyalurkan hobinya atau menyalurkan kegemarannya. Lalu juga tidak lupa Mutiara di sini memberikan pujian kepada Udin agar lebih semangat di dalam berlatihnya. Nah, adik-adik pun nanti seperti itu, ketika menjumpai temannya atau adiknya yang memiliki kegemaran berbeda, adik-adik harus bisa memuji, harus bisa memberikan semangat, bukan mengejek atau meledek ya adik-adik. Oke adik-adik, sekarang sudah waktunya adik-adik untuk berlatih mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, tadi adik-adik sudah belajar tentang pengurangan di dalam soal cerita. Adik-adik sudah belajar tentang perbedaan antara pengurangan dan penjumlahan. Terus sudah belajar tentang nyanyian-nyanyian. Nah, kali ini Kak April sudah menyiapkan tugas-tugasnya. Sebelumnya adik-adik coba menyaksikan kembali materi pembelajarannya. Lalu adik-adik memahami materinya. Dan yang terpenting mengerjakan soal-soalnya dengan teliti. Kira-kira apa saja ya tugasnya? Jadi tugasnya yang pertama yaitu ada di halaman 62. Isinya memberikan pendapat tentang gerakan cepat atau lambat. Di sini sudah ada tabel yang berisi tentang gerakannya, lalu adik-adik bisa menuliskan di situ gerakannya cepat atau lambat. Lalu yang selanjutnya ada di halaman 69, yaitu melengkapi kalimat berdasarkan puisi Dayu. Tadi kita sudah belajar tentang puisi Dayu yang berjudul Sahabat. Nah, nanti adik-adik tinggal mengisi yang ada di halaman 69. Selanjutnya ada di halaman 74. Tugasnya yaitu memberikan tanda checklist untuk sikap yang baik dan memberikan tanda silang untuk sikap yang tidak sesuai. Oke. Selanjutnya di sini halaman 77 sampai 80, di situ ada soal tentang pengurangan. Adik-adik tadi kan sudah belajar tentang bagaimana caranya mengurangi. Nah, nanti adik-adik mencoba kerjakan latihan di halaman itu ya adik-adik. Selanjutnya yang terakhir adalah tugasnya di halaman 87. Menuliskan pesan yang berisi ucapan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih ini adik-adik tunjukkan untuk bapak atau ibu guru. Nanti adik-adik boleh menuliskan pesannya di dalam kotak tersebut. Tapi ingat, ada kata-kata terima kasihnya. Oke adik-adik, terima kasih sudah menonton video Kak April sampai akhir. Terima kasih sudah mau belajar bersama. Pesan Kak April, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa mengerjakan soal-soalnya dan juga tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.